Kudapan hari ini adalah tentang fungsi otak dan segala miskonsepsinya. Kita semua pasti pernah mendengar teori tentang otak kita cuma berfungsi 10%. Lalu ada juga teori soal otak kiri dan kanan itu bisa membentuk kepribadian. Benarkah teori-teori itu cuma mitos atau cuma sekedar omon-omon doang? Kita akan bahas bersama Dr. Rian Keswani, dokter spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dr. Rian punya misi untuk terus mengedukasi publik soal otak. Teman-teman pasti udah tahu Instagramnya, juga sering dengerin dia di berbagai podcast di Indonesia. Kita dengar penjelasannya langsung, yuk! Manusia itu sebenarnya hanya menggunakan 10% dari fungsi otaknya kalau sehari-hari ini. Yang benar tuh gimana sih? Mungkin faktanya atau itu benar apa enggak? Itu nggak benar yang pertama, karena kita tuh pakai sebenarnya 100% dari kapasitas otak kita sehari-hari. Memang dulu awalnya diduga yang bekerja hanya satu area saja di otak. Ternyata setelah kita studi banyak, ternyata pada saat kita melakukan sesuatu, misalnya suatu task gitu, kita menggerakkan tangan kita, ternyata ada Oke, Dr. Rian, selamat datang di Query. Makasih banyak. Terima kasih sudah atas mau undangannya, Mas hadir Madi, di sini. teman-teman Tirto. Oke, kita agak santai aja. Di sini ada snack, ada minum. Jadi karena konsepnya Query ini kudapan eksperimen dan riset. Jadi kita akan mencoba membahas beberapa riset dan temuan ilmiah tapi dengan cara yang ringan. Jadi kudapan hari ini adalah tentang all about otak gitu-gitu, Dok. Kita karena dokter expertnya di bidang ini, saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin sebagian agak terdengar bodoh, tapi nggak apa-apa lah ya buat memperjelas ini. Pertama adalah kita punya misi di Tirto ini mau meluruskan miskonsepsi. Banyak banget miskonsepsi di masyarakat. Nah, kami sebagai media yang fokus di fact checking, pengen bertanya pada Dr. Rian soal fakta-fakta tentang otak kita gitu. Terutama yang beredar di masyarakat nih, ada banyak informasi yang beredar. Itu benar nggak sih gitu. Jadi pertanyaan yang paling emerging adalah yang kita coba riset adalah ada satu pendapat yang beredar di masyarakat bahwa manusia itu sebenarnya hanya menggunakan 10% dari fungsi otaknya kalau sehari-hari itu. Nah, itu kan sangat seolah-olah tuh kapasiti kita segimana gitu, 10% tuh seolah-olah kita tuh nggak bisa atau nggak mau meningkatkan itu. Jadi akhirnya untuk menunjukkan bahwa kita ini malas atau kurang ini. Yang benar tuh gimana sih, Dok? Mungkin faktanya atau itu benar apa enggak? Itu nggak benar yang pertama, karena kita tuh pakai sebenarnya 100% dari kapasitas otak kita sehari-hari. Memang dulu awalnya diduga, oh ternyata yang bekerja hanya satu area saja di otak, karena kalau studinya bilang ada area otak yang bertanggung jawab terhadap satu fungsi, contohnya untuk bahasa, untuk menggerakkan tangan atau kaki. Ternyata setelah kita studi banyak, termasuk terakhir kayaknya beberapa tahun yang lalu ada keluar beberapa studi baru yang melihat ternyata pada saat kita melakukan sesuatu, misalnya suatu task gitu, kita menggerakkan tangan kita, ternyata ada struktur otak lain yang bekerja untuk menyokong itu. Jadi misalnya kita memerintahkan tangannya untuk maju, secara tidak sadar bagian otak yang lainnya akan merubah postur, mengatur nafas. Jadi ternyata kita selalu menggunakan 100% dari otak kita walaupun kita nggak sadar. Gitu. Jadi yang kita bilang bahwa hanya 10% itu sebenarnya miskonsepsi. Oke. Jadi sebenarnya dalam sehari-hari, artinya gini, apakah kan itu tujuannya adalah sebenarnya saya tahu maksud tujuannya positif adalah sebenarnya gini, untuk mencoba mengencourage manusia supaya ayo dong mikir lebih banyak lagi gitu. Karena seolah-olah kita nih dengan kondisi sekarang cuma pakai 10% gitu. Tapi berarti kalau kita udah menggunakan 100% otak kita, apakah masih ada potensi untuk kita bisa lebih growth lagi untuk usage-nya atau itu jangan terminologi yang salah untuk memahami pertumbuhan dan kapasiti manusia. Jadi kan kalau kita misalnya mengontrol 100% pun kita bisa membuat dia lebih efisien. Ada hubungan interkoneksi antara neuron itu adalah sel otak. Dia
kalau dia membentuk hubungan antara neuron A dengan neuron B, itu misalnya kita belajar sesuatu akan terbentuk namanya sinaps. Sinaps itu lemah awalnya. Oke. Jadi pengantaran informasinya lemah. Terus tapi kalau kita reinforce, kita latih lebih kuat, lebih cepat, jadinya pengantaran informasinya lebih cepat. Oke. Jadinya otak kita akan bekerja lebih efisien dengan less energy. Makanya kalau orang baru belajar, misalnya belajar sesuatu, berasa nggak kayak palanya panas, terus berasa lebih lelah daripada biasanya kalau kita melakukan hal baru gitu. Nah, tapi kan setelah kita belajar lebih sering dan ada repetisi, si otaknya akan memperkuat si sinaps. Si otaknya menilai, wah ternyata hal ini penting ya. Dan berarti kita harus memperkuat hubungan ini supaya kita lebih efisien. Kayak gitu, karena otak adalah organ yang energi konsumtif. Dia mengkonsumsi hampir 25% kalori yang ada di badan kita. Jadi kalau kita makan misalnya 100 kalori, 25% dikirim ke otak. Dia akan selalu berusaha bekerja seefisien mungkin. Oke, jadi poinnya adalah bukan meningkatkan kapasiti otak dari 10 menjadi 100, tapi udah 100 ini gimana caranya biar lebih efisien. Artinya efisiensinya dalam konteks untuk membuat daya serap lebih kenceng. Nah, pertanyaannya gimana cara melatih tadi, Dok? Kalau Dok tadi bilang kan kalau dilatih dia akan lebih efisien. Cara melatihnya gimana? Repetisi, harus diulang dan pasti ada friksinya pada saat belajar. Dan kalau kita merasakan friksi atau rasa nggak nyaman pada saat belajar, itu justru bagus. Itu tandanya si otaknya belajar. Kalau kita mengerjakan sesuatu terus ternyata lebih gampang ya gitu. Nah itu nggak akan stick, nggak akan bertahan lama. Justru kalau kita merasakan friksi, stimulusnya cukup untuk si otak tumbuh lagi, untuk belajar lagi. Tapi memang otak itu juga perlu istirahat. Jadi kalau kita belajar harus ada diberi fase istirahat. Contohnya tidurnya diperbaiki. Makanya ada beberapa orang yang merasa kalau dia misalnya menghafal, kalau habis bangun tidur pagi-pagi lebih enak. Atau ada yang habis tidur siang lebih lancar otaknya gitu buat ingat sesuatu. Itu juga karena otak juga perlu fase tidur untuk mengatur memori. Ini ya personal experience. Aku sekarang lagi belajar bahasa Mandarin. Mungkin out of nowhere gitu ya, tiba-tiba pengen belajar bahasa Mandarin. 5.000 karakter. Iya. Terus dari dengerin mobil aja, di podcast itu saya dengerin ada beberapa podcast. Itu memang struggle sih. Terutama mengingat, menghafal dan melafalkan intonasi itu. Jadi kan cepet banget ya. Itu memang struggle, tapi kayak ada perasaan nagih gitu. Setelah walaupun akhirnya aduh capek banget ya belajar bahasa Mandarin ya. Belum nggak kebayang kalau spektrumnya, belum dialek-dialeknya dan segala macam. Tapi itu memang bagian dari proses belajar ya. Menumbuhkan perasaan adiksi untuk belajar lagi itu juga bagian dari proses tumbuh. Jadi si otaknya kan ada reward system kan pada saat kita belajar. Contoh ini kayak misalnya belajar bahasa Mandarin, dengerin podcast terus baca walaupun nggak ngerti. Terus at one point tiba-tiba orang ngomong suatu kata terus kayak gue tahu nih gitu. Nah itu ada reward system dari otak kita yang bilang yang itu akan rilis dopamin. Terus otak kita kayak nah lu merasa enak kan, ayo belajar lagi gitu. Oh gitu. Jadi tapi memang sebelum ada rasa enak itu harus ada struggle gitu. Jadi karena ada kontras, otak kita tidak mengeluarkan dopamin pada saat kita belajar, tapi pada saat kita mulai mengerti sesuatu si otaknya kasih reward. Dan itu makanya dalam sistem belajar itu ada semacam proses belajar dan latihan ya. Apakah latihan soal itu bagian dari reward itu? Ketika dia bisa mengerjakan itu akhirnya dia muncul perasaan happy. Itu kan metode belajar yang pakai flashcard pernah. Jadi kita lihat soal terus jawaban, kita nebak jawaban terus lihat. Itu kan dia melatih reward sistemnya kita juga. Kayak kita jadi tahu semakin kita banyak salah, karena untuk kita bisa belajar kita harus merasakan salah dulu. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah bisa belajar. Si otaknya nggak tahu bahwa itu diberi reward kalau kita benar. Jadi ya makanya kan kadang-kadang yang si reward system ini juga dihubungkan sama prokrastinasi. Makanya ada orang-orang yang banyak bilang kan gue males nih karena gue prokrastinator. Sebenarnya enggak, dia menunda. Jadi biasanya orang-orang yang prokrastinasi itu dia merasa kalau yang dia kerjakan dia nggak mau dinilai atas itu. Jadi dia takut sama validasinya sebenarnya gitu, bukan sama pekerjaannya, jadi sama validasi di akhir gitu. Tapi kalau rewardnya salah gitu Dok, misalnya kan tadi itu kan, kalau saya kan kalau bahasa Mandarin, terus saya coba
dengar orang tuh saya mengerti kan kayak reward positif gitu. Oh, bener nih gue ngerti nih. Tapi kalau dia menjawab soal terus salah, apakah itu bagian dari reward juga? Enggak jadinya enggak reward. Itu kan jadinya dia dapat stimulus tambahan bahwa salah. Si otaknya jadi ingat kan. Makanya kalau flashcard itu bekerjanya juga seperti itu. Jadi kita belajar sesuatu terus kita merasa oh salah. Jadinya pengen tahu kan, lihat lagi, terus belajar lagi. Nanti pasti akan ada salah lagi. Tanpa salah kita tidak akan pernah bisa belajar. Tuh itu kayaknya filosofi yang bagus tanpa salah. Karena ada orang-orang yang menghindari salah. Ya. Jadi sebenarnya salah itu adalah awal mula dari pembelajaran. Ya. Exactly. Oke. Itu miskonsepsi pertama ya. Lalu ada miskonsepsi kedua nih yang ingin saya pengen. Dominasi otak kiri dan otak kanan. Yang katanya bisa mempengaruhi kepribadian. Tapi sebenarnya secara saintifik teori itu benar dominasi kiri otak. Jadi memang otak kiri dan kanan itu punya fungsi yang sedikit berbeda. Ada yang ya secara umumnya dibilang kiri lebih analitikal, kanan itu lebih kreatif gitu. Tapi otak itu selalu bekerja secara simultan. Jadi misalnya pada saat kita mendengar musik itu kan ada notasi. Sebenarnya ada unsur matematika di sana. Jadi otak kita yang berhubungan dengan matematika, contohnya kalau musik kan biasanya di temporal kanan, temporal sebelah kanan gitu, di samping sini sebelah kanan. Terus sedangkan kalau otak kita bagian kiri bagian belakang tuh ada kemampuan berhitung. Jadi kalau area itu rusak kita nggak bisa berhitung. Jadi seorang musisi kalau kita periksa secara fungsional MRI, kedua area tersebut tuh sebenarnya sama-sama aktif gitu. Jadi kiri dan kanannya sama-sama aktif karena ternyata notasi nada itu termasuk ada struktur matematika di sana. Gitu. Jadi tidak benar kalau dia dominan kanan doang. Iya. Jadi dia akan selalu bekerja saling berkomunikasi satu sama lain. Gitu. Tapi bagaimana kemampuan otak kiri dan otak kanan itu bisa dikaitkan dengan kepribadian? Dari mana itu awal munculnya ya? Kayaknya mungkin awal-awal dari studi neurologi mungkin 1900-an awal gitu. Mereka masih berpikir bahwa satu area itu bertanggung jawab pada satu hal. Jadi kalau dia jago bicara karena area bicara adanya di kiri, jadi harus otak kiri yang aktif, otak kanannya enggak. Tapi kan kalau ternyata waktu itu kan belum ada MRI kan. MRI kan tahun 60-an, tahun 70-an. Setelah ada fMRI atau functional MRI, mereka bisa lihat tuh area yang kalau kita ngelihat, contohnya nih kayak kembali Chinese character. Orang yang belajar Chinese character itu, fisioterapi kalau dia kehilangan bahasa itu fisioterapinya berhubungan dengan bahasa dan gambar. Dikombinasi. Nggak bisa cuman bahasa aja. Karena hurufnya beda dengan karena huruf Latin huruf biasa. Chinese character itu berhubungan dengan gambar. Makanya kalau kita pakai teknik fisioterapi yang dipakai di barat, buat orang yang mengerti Chinese character itu nggak bekerja dengan baik. Karena apalagi orang-orang yang terbiasa dengan alfabet, fisioterapinya beda sama orang yang paham dengan Chinese character atau kanji kalau untuk orang Jepang gitu. Gitu. Oke. Saya berusaha mendigest ini dulu sebentar pelan-pelan. Jadi otak kiri, otak kanan, apakah safe to say tidak ada korelasinya dengan kepribadian? Sekarang? Tidak ada. Tidak. Mereka selalu bekerja bersama-sama. Jadi tidak bisa kita mendefine personality based on dominan otak kiri, otak kanan pada saat ini ya. Dan itu maksud saya apa yang bisa kita maksud saya bukan diubah sih, tapi dengan miskonsepsi itu kan akhirnya orang berusaha mengelompokkan talent tadinya kan. Saya sebagai orang tua misalnya mengelompokkan karena ada asumsi gitu ya, ini anak jangan-jangan bakatnya lebih banyak di art, ini bakatnya di matematika, ini di sains. Apakah itu akan mempengaruhi peta pencarian jati diri seseorang atau arah pengembangan seseorang? Kalau kita tahu bahwa otak kiri dan otak kanan itu tidak lagi bisa diasumsikan sebagai karakter. Jadi kan secara fungsi mereka tetap ada, tapi aktifnya otak kiri dan kanan itu tidak mempengaruhi karakter sama sekali. Jadi memang orang yang dengan musik kemungkinan otak sebelah kanan yang mengolah sisi musikalnya akan jauh lebih aktif dibanding kiri, tapi bukan berarti kirinya tidak bekerja sama sekali. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dia jadi kepribadian, tapi mungkin kalau talent ya pasti ada area otak yang jauh lebih dominan. Contohnya misalnya yang paling jelas itu, kita nggak usah ngomong talent lah. Kalau orang yang
kehilangan penglihatan sejak kecil, dia nggak punya area yang mengurus penglihatan di otaknya. Tapi area tersebut diambil alih oleh area pendengarannya misalnya. Makanya ada orang-orang yang tidak punya kemampuan penglihatan tapi dia punya kemampuan ekolokasi. Jadi seperti kelelawar, jadi dia dengan dengar suara dia bisa tahu tekstur benda, bisa tahu seberapa besar ruangannya. Ada beberapa yang mereka bisa berlatih sampai ke level itu. Gitu. Jadi bukan berarti dia area tapi kan kita nggak bilang bahwa kepribadiannya beda sama orang yang pernah melihat seperti kita gitu. Iya. Saya jadi ingat baca buku tentang, tapi ini nggak tahu ada korelasinya, nggak, tolong konfirmasi kalau salah. Di buku itu namanya bukunya Range gitu ya, yang nulis tuh seorang wartawan olahraga. Jadi dia bikin riset soal kemampuan para atlet. Jadi dia bikin teori tentang generalis spesialis gitu. Menurut dia teori itu adalah kalau atlet yang dibesarkan secara spesialis, jadi dari kecil udah dilatih itu aja, karakternya itu akan menjadi kurang open minded, tertutup karena dia mungkin karena hanya dikenal itu. Tapi kalau kayak Roger Federer versus Tiger Woods. Tiger Woods tuh dikenalin golf dari kecil, tapi karakternya kan kita tahu bersama dia kecanduan dan segala macam. Begitu dibandingin sama Roger Federer yang diperkenalkan ke olahraga yang multidisiplin gitu. Dari kecil dia udah belajar tenis, belajar basket, renang dan segala macam. Baru tenis itu masuk remaja jadi specialized gitu. Divergensi knowledge di kecil itu membuat dia dewasanya menjadi lebih open minded, bisa multibahasa, attitude-nya lebih baik dan segala nggak neko-neko lah gitu-gitu. Jadi mempengaruhi jalan. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan otak tadi, dengan otak yang mungkin diberikan knowledge beragam, bisa berdampak pada kemampuan dia dalam kemampuan belajar, ke depannya, atau menerima ilmu baru, level acceptance terhadap sesuatu gitu. Kalau saya kurang setuju ya sama premis itu. Karena contohnya kita ngomongin si Roger Federer sama Tiger Woods. Yang kita harus paham dulu tuh korelasi itu bukan kausasi. Ya, jadi bisa saja ada banyak faktor yang bisa membentuk kepribadian seseorang. Jadi kita tidak bisa langsung bilang bahwa dia belajar karena dia belajar golf dari kecil nih orang jadi adiksi gitu, atau ini karena belajar banyak hal jadinya dia secara orang jadi lebih bisa branching ke banyak hal gitu. Tapi kan banyak faktor lain, contohnya mereka besar di negara yang berbeda dengan orang tua yang berbeda. Jadi menurut saya terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau kita karena kepribadian itu nurture banget. Gitu. Bahkan orang yang dibesarkan dengan orang tua yang sama itu bisa punya kepribadian berbeda karena orang tuanya aja bisa punya stage of life yang berbeda pada saat dia membesarkan anaknya gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan paling basicnya. Lalu apa yang membedakan secara korelasi dengan otak antara talent dengan kepribadian? Maksudnya yang paling efek yang bisa dipengaruhi oleh otak itu apakah personality atau bakat? Kalau yang bisa dipengaruhi otak, bakat. Ya. Oke. Jadi area apa yang akan aktif, tapi bukan berarti itu adalah ketok palu, gitu. Karena tetap misalnya gini nih, seseorang yang berbakat untuk movement, jadi psikomotornya bagus banget, tapi ada hal yang dimana dia tetap harus belajar. Dan kadang-kadang orang yang sudah punya bakat atau talent, mereka tuh lebih malas belajar karena dia nggak merasakan gritnya gitu. Nggak ada friksinya, nggak ada proses salah gitu. Jadi jadinya belajarnya jadi lebih lamban. Kadang-kadang kalau disejajarkan dengan orang yang paham bahwa dia perlu merasakan salah untuk bisa belajar. Jadi yang membedakan itu ya? Iya. Apakah itu bisa dijadiin justifikasi juga yang membedakan antara kemampuan seseorang dalam mengingat dengan yang lain? Level adiksi terhadap kesalahan itu? Bisa nggak? Kalau misalnya ada satu anak bisa. Atau saya punya kemampuan mengingat lebih baik daripada orang lain, apakah itu dipengaruhi karena saya lebih punya kecenderungan untuk menerima kesalahan sebagai proses pembelajaran? Bisa, itu bisa jadi satu faktor. Bisa lagi kan memang untuk mengingat juga ada beberapa teknik untuk mengingat. Jadi tergantung bagaimana dia diajarkan pada saat kecil, gimana caranya pola menghafal, itu kan ada lagi tekniknya. Ada beberapa tekniknya. Oke. Ini banyak miskonsepsi lagi nih. Yang ketiga, apa benar
kalau fungsi otak kita itu selalu aktif 24 jam. Bahkan saat tertidur. Iya. Itu benar ya? Benar. Boleh dielaborasi itu? Jadi yang orang paham selama ini kalau kita tidur otak kita shutdown. Yang sebenarnya yang hilang itu kan sebenarnya kesadaran kita yang nggak ada. Tapi di backgroundnya otak itu tetap bekerja aktif. Jadi dia mengatur memori, recovery, flushing toxin. Makanya bahkan tuh ada beberapa studi yang mereka dapatkan otak itu produksi cairan. Otak kita di dalam tengkorak itu produksi cairan terus diserap sendiri. Produksi cairan itu paling banyak di malam hari. Jadi si otaknya mengeluarkan cairan banyak untuk flushing karena si cairan ini memberi nutrisi dan membersihkan sisa-sisa metabolisme yang kalau kata orang, kalau bahasa awamnya dibilangnya toksin gitu, tapi sebenarnya bukan toksin, itu kan sisa-sisa dari kerjanya sel-sel yang di sekitar sana. Itu di flushing lagi keluar gitu, dan itu produksinya paling banyak di malam hari. Terus makanya saya bilang kalau karena reorganisasi memori juga lebih banyak dilakukan terjadi pada saat kita tidur, makanya waktu bangun tuh biasanya lebih ingat gitu. Atau kalau misalnya pikiran lagi mumet mengerjakan sesuatu, take a nap 10 menit, 15 menit, habis itu jadi lebih segar, jadi oh ternyata nggak sesusah itu ya gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi otak itu akan selalu bekerja dan mungkin berhentinya kalau dia udah nggak dapat suplai darah atau ya kita meninggal. Oke, jadi definisi antara bekerja dan tidak bekerja itu bukan pada dia berhenti kan? Beda antara tidak bekerja dan tapi memang si otak itu pada saat tidur berbeda dengan fungsinya pada saat kita melek. Yang melek bekerja, literally bekerja untuk sesuatu. Sementara pada saat tidur justru dia reorganizing itu ya dengan kasarnya istirahatnya itu adalah dengan cara itu sendiri. Iya, karena sistem saraf itu kan ada yang otonom, ada yang otomatis. Yang otomatis yang kita kontrol, yang fully kita kontrol. Dan yang paling gampang tuh melihat sistem saraf otonom itu adalah berarti dia punya otonomi khusus, dia bekerja sendiri. Paling gampang tuh kita lihat nafas. Kalau kita lagi ingat, kita bisa ngatur nafas. Tapi kalau kita lagi nggak sadar nih, sehari-hari misalnya lagi aktivitas ngapain, nafasnya tetap jalan terus kan? Nah itu dimana pada saat si otaknya mau kontrol, tapi begitu dia lepas, si sistem saraf otonomnya ambil alih. Itu masih si otak juga yang bekerja, cuman kita nggak sadar. Sama denyut jantung juga seperti itu. Tapi makanya dibilang bahwa otak kita itu mempengaruhi badan secara langsung karena sistem saraf otonom itu diatur sama otak. Oke. Ya. Berarti itu juga semakin menegaskan fungsi tidur dalam kesehatan otak. Iya. Seberapa besar impact-nya? Besar banget karena sleep deprivation tuh ganggu memori, bahkan bisa berhubungan sama demensia di usia lanjut. Terus berhubungan dengan mental health juga, depresi. Karena sebagian besar orang-orang yang punya gangguan mental health pasti ada gangguan tidur. Jadi kalau menurut dokter terkait tidur ini, apa korelasinya antara, kadang kan kita khawatir misalnya, sekarang ini orang saking banyaknya campaign soal tidur sehat, tidur 8 jam, semua orang mengukur durasi tidur. Jadi anxiety baru nih, waduh tadi malam gue tidur cuma 5 jam nih kurang. Nah, tapi yang benar-benar affecting our brain itu sebenarnya apakah tidur durasinya atau kualitas tidurnya atau sebenarnya apa yang paling berdampak signifikan pada otak? Nah itu studinya banyak banget. Waktu di awal-awal kita mempelajari tentang ya karena kita belum benar-benar paham tidur ya. Jadi ada yang bilang oh harus 7-8 jam. Tapi saat ini sebagian besar selalu ditanyakan bagaimana kualitas tidurnya. Jadi pada saat bangun apa yang kita rasakan? Apakah merasa segar atau merasa nyenyak tidurnya? Cukup fresh kah pada saat bangun? Lebih ke sana. Dan memang seperti yang Mas Madin bilang, si gadget yang sekarang suka mengevaluasi tidur ini malah bikin anxiety baru kan. Jadi kadang-kadang tuh ada orang-orang yang bilang kayaknya nyenyak tidurnya, tapi kok di sini skornya jelek banget nih gitu. Nah, jadi ini kan gadget ya. Jadi gadget itu dia mengambil data umum. Tapi ya seperti saya bilang studi tidur itu tuh kan masih very early stage menurut saya, baru-baru banget gitu. Dan mereka belum punya data yang sangat banyak untuk bisa mengambil kesimpulan. Dan alat-alat ini kan bukan buatan perusahaan sains. Jadi intinya mereka pakai machine learning untuk menganalisa data. Jadi secara statistik paling umum segini nih tidur gitu. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa oh deep sleep-nya mungkin deep sleep-nya saya sama deep sleep-nya Mas Madin beda gitu. Saya mungkin perlu deep sleep
20 menit cukup. Iya. Tapi ternyata Mas Madin mungkin perlu 1 jam deep sleep-nya untuk bisa merasa cukup. Itu karena ada variabilitas individu yang kita nggak bisa ukur di situ. Gitu. Makanya kalau buat teman-teman yang mau menilai tidurnya, ya range-nya 6 sampai 8 jam. Terus pada saat bangun apa yang dirasakan? Mungkin itu lebih gampang daripada harus pakai gadget-gadget, malah bikin stres nanti. Iya, benar. Iya, rasanya udah nggak pernah ngitung lagi, sekarang biarin aja lah gitu. Tapi ya ini menarik banget ya kalau kita ngomongin tidur dan otak. Tapi sebenarnya yang ingin saya coba elaborasi lagi adalah kalau tadi udah digambarkan mungkin sama Dokter Yan sebagian, cuman kalau menurut saya bisa nggak disimplify apa yang perlu diketahui dari apa yang terjadi dalam otak kita saat sedang tidur itu. Maksudnya disimplify dalam artian biar orang awam, tadi kan kita terlalu teknis ya ngomongin ya ada fase pencucian. Ya. Tapi disimplifikasi kira-kira apa yang dimaksud dengan reorganisasi memori dan segala macam. Kalau mau disederhanakan tuh kira-kira. Kalau disederhanakan itu kayak orang nyusun buku di perpustakaan sesuai dengan alfabetik. Atau misalnya ini buku filosofi, ini buku tentang agama gitu. Karena kan kalau buku di rak bukunya ditaruh berantakan, nyarinya bingung kan? Iya. Kalau kita misalnya nih ke toko buku, nanya Mbak, buku tentang filosofi di mana? Nggak tahu Mas, pokoknya di dalam sini adalah, cari aja gitu. Itu kan lebih susah daripada di rak nomor 13 gitu. Kira-kira kayak gitulah reorganisasi si memorinya. Oke. Jadi nanti di saat kita mau pakai, aku mau nge-recall memoriku dengan mantan zaman dulu. Nah, itu udah ada yang orang yang nge-reorganize itu di saat tidur. Iya. Oke. Paham sekarang. Lalu, nah sekarang masuk ke persoalan mitos terkait multitasking. Oke. Ini nih, saya pribadi selalu orang yang sangat merasa overconfidence dengan multitasking bahwa I can do multitasking gitu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dalam otak kita saat kita multitask? Let's say yang paling relate aja dengan teman-teman. Saat sambil nulis berita, saya buka WA. Gitu-gitu kan. Abis itu dengerin musik. Apakah itu dampaknya ke otak? Ada? Ya, dampaknya ada ke otak. Jadi ada area di depan otak kita, bilangnya namanya prefrontal cortex. Si prefrontal cortex ini atau area depan ini, kita bilang area depan aja biar gampang. Dia bertugas untuk mengambil keputusan, menganalisa. Kalau kita multitasking, kita memberikan beban yang begitu besar ke area itu. Jadi si area ini perlu banyak energi. Dan semakin dia besar bebannya, semakin banyak energinya yang dihasilkan dan lama-lama dia cepat kelelahan. Dan kalau dia makin sering kita bikin lelah, lama-lama fungsinya jadi makin jelek. Dan ternyata ada beberapa riset yang bilang bahwa ini dihubungkan dengan depresi. Gitu. Terus untuk kita switching antar task itu juga perlu energi baru si bagian ini. Jadi misalnya kita sambil mengerjakan A, terus sambil mengerjakan B gitu. Misalnya dengerin podcast sambil ngetik gitu. Dan itu kan kita switching antar task itu perlu energi. Jadi dan kan otak itu pelan-pelan tuh, misalnya kayak kita ngetik kan nggak bisa langsung cepat, pelan dulu, terus lama-lama jadi baru ngalir kan. Untuk bisa masuk ke fase ngalir itu kan perlu jump start lagi. Terus kita potong, kita tas lain mulai lagi dari bawah. Terus kita potong tas lagi, jadi nggak naik ini sampai ke kita ngalir ngerjain itu gitu. Gitu. Dan akhirnya efeknya adalah dari quality testnya jadi berkurang dong. Kualitas tes pasti berkurang. Terus kita jadi lebih lelah. Terus jadi attention, terus kita melatih diri kita untuk punya attention span yang makin pendek juga. Iya. Dok, kalau misalnya tadi kan otak kita itu sebenarnya punya kapasitas. Kapasitas kayak baterai gitu ya, ada storage-nya gitu ya. Sebenarnya dari mana kita tahu storage ini tinggal berapa persen dan segala macam? Let's say misalnya gara-gara multitask gitu. Pagi-pagi nih saya udah ngerjain hal yang berat gitu, misalnya mulai dari ngerjain laporan segala macam. Apakah artinya energi saya, storage saya itu ketika pagi udah habis? Atau dari mana kita bisa ngukur storage itu? Sebenarnya
badan kita tuh pasti punya sinyal yang ngasih tahu ke kita. Mulai dari susah berkonsentrasi. Jadi otak pasti ngasih informasi ke kita tentang apa yang terjadi di dalam badan kita. Jadi tergantung kita mau dengar atau enggak. Jadi kalau orang banyak mengeluh, kalau udah mulai jam 10 pagi kalau nggak kena kopi nih, dari di kantor udah nggak bisa konsentrasi lagi nih. Karena kopi bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi makanya coba didengerin badannya, kira-kira kalau nggak minum kopi jadi bisa konsentrasi nggak? Jangan-jangan tuh energi yang kita butuhkan untuk berkonsentrasi udah habis sama multitasking di pagi hari. Oke, Gitu. Oke, itu sinyal-sinyalnya ya. Aku mau tanya soal solusinya. Jadi kalau tadi kita belum selesai sebenarnya soal multitasking. Jadi solusinya kira-kira untuk multitasking ini gimana? Apa kalau kan kita banyak teori mindfulness ya. Orang ngomongin teori mindfulness, tapi terus set priority, time management gitu-gitu. Sebenarnya yang paling bisa signifikan buat otak itu pendekatannya gimana biar menghindari multitasking itu? Mindfulness sih sebenarnya solusi yang paling bagus ya. Jadi kita mengerjakan jadi kayak monotasking namanya. Mengerjakan satu hal satu persatu. Kalau misalnya harus memang ya nggak mungkin kan pekerjaan cuma satu aja. Pakai priority list. Jadi bikin list prioritas. Nomor satu mana yang paling penting, kerjakan satu, coret. Kerjakan yang kedua, coret gitu. Kalau kita konversi ke durasi jam, kan kita aturan pemerintahnya adalah 8 jam kerja sehari gitu ya. Asumsinya gitu 8 jam itu beneran kerja gitu ya. Itu secara kapasiti otak 8 jam itu masih make sense gak sih dok? Masih ada risetnya nggak ya? Maksudnya ada yang meneliti soal jam kerja seseorang dikaitkan dengan kapasiti otak gitu? Ada nggak ya? Ada. Jadi itu kalau nggak salah itu ditemukan, saya lupa tahun berapa, tapi di Jerman kalau nggak salah jam kerja yang 8 jam itu. Banyak yang bilang itu udah nggak relevan lagi sama dunia kita sekarang. Tapi memang masalahnya tuh belum ada studi yang bisa menilai sebenarnya manusia tuh bisa kerja berapa jam, itu tuh belum ada gitu. Karena berarti kan kita kan studinya kita bilangnya namanya kayak cohort gitu. Jadi orangnya dikurung, disuruh dibikin control environment dan itu susah banget kan untuk mengontrol semua hal. Berarti kan orangnya harus mungkin dalam usia yang sama usia produktif, mengerjakan hal yang sama gitu. Nah, itu jadi saya mungkin nggak bisa kasih jawaban buat itu apakah ini masih ideal atau nggak perlu studi yang lebih ekstensif gitu. Tapi memang arahnya memang kecenderungannya sudah nggak relevan dengan konteks sekarang ya. Anyway, kita udah mulai mungkin ke soal mitos-mitos udah. Sekarang mungkin lebih ke tips dan edukasinya sih dok. Jadi let's say tadi udah kita ngomongin soal mitos-mitosnya. Korelasinya adalah semua sama. Berarti otak kita itu sebenarnya esensial dan punya kecenderungan akan bisa mempengaruhi ke semua hal gitu. Nah, bagaimana kita mengurangi resiko-resiko yang berhubungan dengan kesehatan otak? Maksudnya kita mulai dari apa nih? Biasanya kalau orang kesehatan fisik udah tahu adalah dengan olahraga dan segala macam. Kalau orang ngomong kesehatan mental tahu nih ngomongin ke psikolog, ke psikiater. Tapi kalau kesehatan otak, orang harus mulai dari mana kalau mau otaknya lebih sehat? Balik tadi monotasking. Jadi otaknya mindfulness. Mengerjakan satu hal satu persatu. Kedua, kalau biar otak sehat, aliran darah ke otaknya harus bagus. Jadi berarti sistem sirkulasi badan kita juga harus bagus dong. Berarti jantungnya juga harus sehat. Jadi ya harus bergerak. Karena dengan bergerak itu kita memastikan bahwa otak kita mendapat suplai darah yang cukup baik. Terus nutrisi, karena otak juga perlu nutrisi, berarti makanan yang kita juga pasti ada hubungannya dengan kesehatan otak. Kayak if you eat, kalau lu makan misalnya terlalu banyak sugar atau hal-hal yang nggak sehat lah, instant food, itu pasti ada pengaruhnya dengan kesehatan otak gitu. Makanya usahakan makannya juga sehat, akan berkorelasi sama kesehatan otak. Bergerak yang cukup berkorelasi sama kesehatan otak. Ketiga, menjaga mental health-nya. Membangun awareness tentang tubuh kita sendiri. Jadi kita punya awareness
kalau kita punya gejala tertentu, punya merasakan, nggak mungkin, maksudnya di mana-mana sekarang sudah banyak informasi mengenai kondisi-kondisi psikologis misalnya kayak anxiety, itu bukan sesuatu yang harus dibiarkan gitu. Jadi kita harus membangun awareness sama diri kita sendiri, karena siapa lagi yang akan bertanggung jawab sama diri kita kalau nggak kita. Karena nggak mungkin orang lain yang sayang sama kita nggak sayang sama diri kita. Jadi ya kita harus sayang sama diri kita sendiri dulu. Oke. Ini ada beberapa rapid questions. Ini yang bikin deg-degan. Paling gampang. Apa saran yang paling overrated soal otak dari yang sering beredar? Orang paling memberikan saran paling overrated gitu. Artinya ini saran ngaco tapi paling sering diucapkan gitu tentang otak kita tuh. Oke. Lo kalau mau pinter, otak lo harus begini gitu. Yang paling sering nih mitos yang menurut saya salah tuh. Mitos. Yang katanya ini konsepsi bahwa orang tua tuh pasti demensia gitu. Jadi kalau udah menua tuh pasti jadi lupa. Enggak. Prinsipnya otak kalau nggak dipakai jadi berkurang fungsinya. Ya berarti harus dipakai terus. Makanya belajar itu harus tetap dilakukan walaupun kita udah tua, walaupun kita udah aging, bukan berarti harus berhenti belajar, karena semakin berhenti belajar berarti akan mempercepat proses demensia. Itu orang banyak mengira bahwa wajarlah lupa udah tua. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita perbaiki. Oke. Yang kedua adalah orang sering mengaitkan TTS dengan asah otak. Apakah TTS bisa disebut sebagai proses belajar tadi buat mengurangi demensia? Bisa. Oh, berarti benar. Bisa. Sudoku, TTS, atau kalau mau kuliah lagi, ambil kursus gitu misalnya. Almarhum nenek saya dulu jadi inget dulu saya dia memorinya sampai dia meninggal itu nggak pernah lupa cucu-cucunya, cucu-cucunya karena dia tiap hari main TTS. Atau orang-orang dulu tuh ngingat nomor telepon kuat banget. Sekarang bisa nggak ingat nomor telepon? Saya cuma ingat saya dan nomor istri. Semuanya udah tergantung di HP semuanya. Iya, itu yang ngaruh ya. Jadi bentuk training kecil seperti TTS itu bisa berdampak signifikan ya. Karena kita dipaksa untuk berlatih ya. Iya. Oke. Menulis misalnya. Kalau istilahnya Iwake kram otak itu kayak gimana sih, Dok? Kram otak tuh ada. Kita nggak punya istilah. Yang kita punya istilah stroke mungkin, tapi nggak punya istilah kram otak. Ngaco ya. Oke. Yang agak random juga nih. Apakah kalau misalnya ada nggak sekarang di teori di praktek kedokteran itu kan transplantasi otak. Apakah bisa berpengaruh terhadap kemampuan seseorang yang baru itu kalau dia pindah? Jadi transplantasi otak tuh di ide gila itu dikenalkan pertama kali oleh ahli bedah saraf di Italia. Jadi dia mencoba mentransplantasikan otak seseorang yang punya motor neuron disease. Jadi punya penyakit di mana ototnya mengecil. Jadi dia nggak bisa menggerakkan badannya tapi otaknya masih sehat, mau dipindahkan ke badan orang yang sehat. Tapi sampai sekarang itu tidak di-approve karena kalau kita mau memindahkan otak, berarti kan saraf-sarafnya akan dipotong dari badannya. Sedangkan regenerasi saraf itu lamban banget. Dan pertanyaannya adalah kalau kita potong saraf-sarafnya, salah satunya kan saraf yang ngurusin nafas sama jantung. Gimana caranya nyambungin? Dan sampai dia nyambung, sampai kapan sih jantung sama paru-parunya masih akan tetap berfungsi? Jadi sampai sekarang ethical clearance-nya nggak keluar buat transplantasi otak. Yang saya tahu yang banyak tampering sama otak tuh yang Neuralink atau sebenarnya ada riset lain yang mereka tanam seperti microchip untuk menyambungkan dengan exoskeleton. Jadi itu digunakan untuk orang-orang paraplegic, jadi orang yang cedera leher terus dia lumpuh dari leher ke bawah. Kan umumnya terjadi karena kecelakaan. Terus kan mereka masih punya badan yang sehat tapi nggak bisa digerakkan. Jadi kita bypass area yang rusak, terus kita pasang microchip, terus disambungkan dengan exoskeleton untuk bisa sambungin lagi, itu ada. Tapi itu juga masih dalam tahap riset. Oke. Ini another random question. Saya pernah dengar ada penelitian tentang otak yang fokus pada orang-orang terkenal. Kayak misalnya ada orang yang ngeriset otaknya Albert Einstein dan segala macam. Mungkin dokter sebagai seorang praktisi, mungkin ada trivial story yang menarik tentang otak orang-orang terkenal itu. Ada nggak cerita menarik? Mungkin ada si tokoh A punya otak begini karakternya dan segala macam. Apa yang bisa, ada fakta menarik gak terkait tokoh-tokoh itu yang mungkin pernah dengar? Saya nggak punya sih kalau yang itu ya, karena
rata-rata kan mereka mempelajari otaknya pada saat yang bersangkutan sudah meninggal ya. Iya. Nah, karena teknologi fungsional MRI juga baru dipopulerkan mungkin 30-20 tahun terakhir. Jadi kalau dia sudah meninggal kan nggak ada aktivitas otak, jadi kita nggak bisa pelajari secara dia fungsi kan. Jadi dia cuma jadi seonggok protein dan lemak aja yang tanpa kerja. Yang paling unik saya dapatkan itu adalah saya pernah dapat pasien yang jatuh pekerja konstruksi kepleset jatuh terus si besi cor yang buat dicor itu masuk dari sini tembus ke atas. Terus yang bersangkutan tergantung di sana dan akhirnya ditolong teman-temannya sampai ke rumah sakit masih hidup. Yang akhirnya kita cabut. Terus di sana kita bisa melihat area yang rusak itu benar-benar korelasi dengan textbook. Jadi misalnya area A itu fungsinya buat gerakin tangan dan karena area itu rusak dia memang ada kelemahan di pergelangan tangannya. Itu dan ada perubahan kepribadian karena prefrontal cortexnya juga kena. Itu sih yang menurut saya menarik gitu. Karena kan kita nggak mungkin melakukan itu pada orang sehat gitu dan kita hanya bisa mempelajari studi mengenai fungsi otak itu kan banyak dipelajari dari orang-orang yang mengalami kecelakaan. Oke. Karena di sana dia fungsinya masih ada, tapi rusak karena tapi bisa terlihat gitu. Terus kita tahu jadinya apa yang hilang. Oh ternyata area ini fungsinya ini gitu. Oke. Oke, kalau ini berandai-andai. Nah, penting nih. Seandainya in the perfect world, akhirnya Dr. Rian terpilih menjadi seorang presiden atau seorang menteri dan punya kewenangan untuk bikin policy terkait kesehatan otak. Apa kebijakan yang pertama kali mau Dr. Rian buat, mengingat dari semua knowledge dan semua scientific research ini, kira-kira apa yang belum ada dan kira-kira perlu ada nih? Kok nggak boleh ya jabatan yang dikasih ke orang lain? Nggak boleh. Pasti kan gemes dong. Pasti pernah ngeliat satu fenomena di mana Dr. Rian tahu sesuatu, tapi regulasinya nggak ada nih. Kayaknya ini kalau gua bikin peraturan, ini kayaknya menarik nih kalau ini bisa berdampak. Saya bekerja dengan banyak pasien tumor, jadi saya bedah saraf yang berhubungan dengan tumor otak. Sehari-hari operasinya tumor otak. Mungkin kalau saya bisa mengubah policy, yang pertama saya turunkan pajak alat kesehatan dulu. Karena saat ini pajak alat kesehatan itu dianggap sebagai barang mewah. Jadi contohnya ada suatu alat yang harganya mungkin kalau di luar negeri sekitar taruhlah 40 miliar. Buat negara itu murah ya, 40 miliar. Sampai di Indonesia harganya bisa 2 kali lipat karena dia pajaknya pajak barang mewah. Dan itu terjadi di semua alat industri medis kita. Oh gitu. Ya, makanya biaya kesehatan di Indonesia lebih mahal dibanding di luar negeri. Jadi mendatangkan sebuah alat kesehatan yang ditujukan untuk pasien mampu atau nggak mampu gitu ya, itu sama dengan kayak orang datengin Lamborghini, Ferrari gitu. Dan kita nggak punya produksi dalam negeri. Mungkin niatnya dulu itu adalah untuk proteksi market dengan harapan bahwa kita bikin perusahaan sendiri untuk bikin alat medis. Tapi ternyata mungkin kulturnya kurang kali ya di Indonesia untuk bisa bikin alat medis dan kan itu perlu riset yang banyak. Ya, jadinya yang membayar kemahalan itu ya kembali pasien kan gitu. Oh, ini saya baru tahu nih. Mungkin karena saya jarang riset. Artinya jangan-jangan root cause kenapa biaya medis kita mahal salah satunya faktor ini. Salah satunya, ada banyak faktor lainnya. Tapi salah satunya faktor ini kan. Iya. Dan ini juga mungkin jadi salah satu root cause kenapa orang memilih berobat ke luar negeri. Iya. Gitu. Oh, iya. Termasuk salah satunya alat tumor. Iya. Alat kesehatan untuk penanganan tumor itu seperti seberapa mahal, Dok? Maksud saya bisa 200% setahu saya. Bahkan tuh kayak obat-obat kemo tuh jauh lebih mahal. Dan kita juga nggak produksi sendiri, semuanya diimpor. Saya nggak tahu saya nggak banyak bergerak di farmasi, tapi setahu saya kita nggak banyak produksi, kita hampir nggak ada produksi zat aktif di Indonesia. Kita cuma ada packaging, jadi kita datangkan zat aktifnya, kita beli dari impor, terus kita cuma packaging di Indonesia. Gitu. Tapi kalau ngomongin hal-hal yang, ini kita ngomongin policy yang sifatnya preventif gitu ya. Kalau tadi kan ngomongin sesuatu yang sudah terjadi, udah penyakit. Kalau perlu nggak ada kebijakan khusus untuk mengatur kesehatan otak di Indonesia gitu, Dok? Oh, perlu banget. Yang preventifnya. Palingan yang kedua, saya akan mengharapkan di semua medical check up ada screening buat otak. Karena hampir semua medical check up pasti periksa jantung, pasti periksa organ-organ lain. Satu-satunya organ yang tidak diperiksa otak.
Wah, ini baru lagi, saya baru tahu. Ya enggak ya, enggak ada Iya. kewajiban ya. Pernah medical iya check up sih, nggak? iya. Selama medical check up nggak pernah di CT scan, nggak pernah di MRI. Benar. Iya. Ya baru inget deh, itu enggak ya? Nggak. Iya, kita dicek jantung, cek darah, semua segala Iya, macam. fungsi ginjal dicek, fungsi hati dicek, fungsi jantung dicek. Kenapa harus otak dicek? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa harus dicek sedini mungkin? Pertama, kalau kita bisa cek sedini mungkin kita bisa tahu masalah-masalah yang ada di otak. Misalnya tumor jinak, banyak tumor jinak di otak yang bisa kalau kita ketahui lebih cepat, kita bisa selamatkan pasiennya. Bahkan pasiennya nggak perlu mengalami kecacatan. Yang terjadi saat ini yang saya rasakan di pusat rujukan tersier, jadi pusat rujukan akhir, kita ketemu pasien yang tumornya mungkin sudah mengambil setengah rongga kepalanya gitu. Wow. Bisa ditolong, tapi nggak mungkin orang ini tanpa kecacatan kan. Dan kecacatan adalah beban negara lagi kan. Karena dia nggak bisa bayar pajak, dia nggak bisa bantu keluarganya. Kadang-kadang mereka adalah breadwinner, orang-orang yang membiayai keluarga. Ya. Terus kita mungkin bisa mencegah stroke lebih tua gitu usianya. Sekarang stroke makin lama di Indonesia 50-an udah mengalami stroke perdarahan gitu. Walaupun sekarang pemerintah juga udah ada program, Kemenkes kayaknya ada program stroke untuk nasional, jadi berusaha memeratakan. Tapi ya mungkin itu yang menurut saya akan lebih baik kalau medical check up semuanya disuruh cek. Let's say kita hitung ya, misalnya gini, cost untuk medical check up otak. Nah, let's say berapa? Sekarang kalau kita mau sengaja cek doang, mungkin average Rata-rata tuh kalau lab berapa nih ya? Kayaknya 1,2 bisa dapat lab lengkap ya. 1,2 juta ya. Terus Let's say. tambah treadmill, jantung mungkin 1,2, 1,3. Oke. Kalau kita terus EKG 500.000 mungkin. Terus MRI kepala, kalau MRI-nya 3 Tesla mungkin antara range 6 sampai 8 juta. Tapi kalau 1,5 Tesla mungkin bisa dapat 3 juta. Oke. Dari sana kita bisa lihat, maksudnya dengan MRI kepala kita bisa lihat jaringan otaknya, bisa lihat jaringan pembuluh darahnya. Artinya it's totally worth it compare to kalau lo kena setelah jantung, setelah kena tumor kan. Iya. Artinya cost dari sisi cost value-nya dibandingin pencegahan ini, deteksi dini, karena dia kalau udah ke deteksi dini kan penindakannya pun akan jauh lebih cepat dan lebih dini gitu. Jadi potensinya segala macam. Toh alat MRI itu kan dia pakai helium ya. Heliumnya pasti decay. Jadi yang dibayar kan heliumnya. Kalau nggak dipakai pun akan harus ganti juga heliumnya. Ya udah mending kita pakai kan. Daripada dianggurin MRI di rumah sakit kenapa nggak diaktifkan aja? Tapi dok, kalau sekarang ngelihat perkontenan nih, kan dokter sering edukasi kan sekarang gitu-gitu. Ini kita ngomongin balik lagi soal policy gitu. Sebenarnya interest orang sekarang terhadap edukasi pengetahuan atau edukasi tentang knowledge tentang otak kita itu meningkat nggak sih awareness-nya? Ini fenomena menarik sih menurut saya. Akhir-akhir ini tuh ketertarikan orang terhadap otak tuh meningkat, neuroscience meningkat banget. Beberapa saya lihat ternyata interest orang tuh tinggi karena film. Oh ya? Ya. Film apa? Series rata-rata. Jadi mereka bisa nonton series yang kadang-kadang dari Amerika atau dari Korea. Yang menurut saya kalau yang paling bagus risetnya tuh dari Korea tuh risetnya bagus-bagus. Bahkan mereka untuk diagnosis penyakit dan lain-lain itu mereka sampai ada orang yang memang ngecek apakah ini faktual atau enggak. Dan kalau kita ke rumah sakit di Korea ada orang film yang ngekorin dokter, memang ngecek melihat ini kita mau bikin cerita terus ini bener nggak yang kita bikin, apa yang dikerjakan dokter, jadi kalau operasi posisinya gimana gitu. Dan kalau saya pernah nonton cuplikannya gitu, terus saya kayak ini beneran kayak yang kita kerjakan di rumah sakit gitu. Oke. Jadi mungkin film adalah salah satu tools untuk edukasi gitu. Edukasi yang paling efektif ya. Dan rata-rata mereka jadi karena nonton itu kayak, dok kayak aneurisma tuh bisa terjadi di saya nggak ya gitu, aneurisma otak, stroke tuh bisa kayak gini ya. Jadi muncul pertanyaan kan. Kayaknya mungkin kedepannya kalau ada yang mau edukasi mungkin akan lebih mengarah ke film lebih baik. Nanti kita usulkan ke pemerintah. Jangan sampai edukasinya, kalau dulu kan
persepsinya tayangan TV itu tidak di Indonesia ya. Kan dulu sering beredar meme-meme FTV. Adegan-adegan adegan rumah sakit selang kateter ke hidung gitu ya. Terus kayak ngasih PCR, CPR gitu tapi ngaco gitu. Ya, semuanya di shock gitu padahal enggak gitu. Nah, itu kurang riset berarti. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan mereka bisa melihat tren ini. Anyway, it's been fun. Terima kasih banyak, Sama-sama, Dok. dengan senang hati. Sudah banyak kita dapat belajar. Sekali lagi misinya kita hanya untuk edukasi dan melawan miskonsepsi dan persepsi di masyarakat dengan sains. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Sukses terus. Ini kalau ada orang mau konsult ke Dokter Rian, biasanya kemana? Harus di rumah sakit mana, Dok, prakteknya? Saya cuma praktek di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Di di PON Cawang. ya? Iya, di situ aja. Oke. Kalau mau ada follow di Instagram, follow Instagramnya apa, Dok? Rian Keswani atau Ryan Keswani. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar lebih jauh soal otak, nah, nanti bisa langsung follow aja ya, Dok ya. Thank you. Sekali lagi terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Semoga sukses terus buat Dr. Rian dan Sama-sama, Dit. kita sama-sama jaga kesehatan otak kita. Thank you.